Sudah terlambat. Tidak bisa lagi kita mengulanginya. Saya menyesal. Nasi sudah jadi bubur. Tidak bisa diapa-apain lagi. Ungkapan ini adalah ungkapan dari seseorang yang sedang hancur hati di dalam sebuah kegagalan yang dia alami. Dia tidak bisa lagi mengulang yang lalu, yang sebenarnya memilukan hatinya, melukai jiwanya. Sehingga dia seolah mengatakan bahwa sudah terlambat. Tidak akan ada lagi bisa diulang. Tidak akan lagi ada kesempatan. Atau ungkapan yang kedua dari seseorang yang sudah berusia senior mengatakan, saya sih sudah umur begini. Saya sudah tidak bisa lagi melakukan sebuah pelayanan. Saya sudah lelah. Biar yang muda-muda saja deh yang mengerjakannya. Saya cukup jadi orang biasa saja. Ungkapan yang kedua ini justru dari seseorang yang merasa bahwa dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Atau dia bahkan menutup kesempatan itu dengan merasa diri bahwa dia sudah lanjut usia. Dia sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Karena sudah lewat waktunya menurut dia. Dan biarlah yang muda-muda saja menurut dia untuk bisa bekerja, melayani, dan bergiat. Kedua ungkapan ini adalah ungkapan yang hampir senada memang berbicara tentang keterlambatan. Yang satu merasa bahwa semua sudah terlambat dan tidak bisa diulang lagi. Sedangkan yang satu padahal masih ada kesempatan tapi mengatakan sudahlah, sudah tidak ada lagi dan sudah tidak bisa lagi saya melayani. Ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang memang muncul dari sebuah kerisauan diri di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada kata terlambat bagi orang berhikmat. Maksudnya apa? Menarik sekali bahwa di dalam kitab suci Tuhan justru memakai orang-orang di dalam segala usianya yang berbeda-beda. Ada yang masih begitu muda, masih anak-anak, Tuhan sudah pakai menjadi calon pemimpin masa depan. Atau ada yang bahkan sudah lanjut usia, di usia yang biasanya orang sudah pensiun tetapi dia justru baru mulai melayani. Memang di mata Tuhan, kata terlambat, kata usia itu adalah kata yang sangat terbatas. Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Terlambat itu ucapan manusia yang hidup dari waktu ke waktu. Dan terlambat juga adalah sebuah ungkapan yang berkaitan dengan waktu hidup manusia yang terbatas. Tapi bagi Tuhan yang hidup dalam kekal sampai kekal, tidak ada kata terlambat. Karena itu bagi orang yang berhikmat juga tidak ada kata terlambat. Terlambat untuk apa? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Mazmur 119 ayat yang ke-60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Lalu 2 Petrus 3 ayat 8-9 dari kitab versi Alkitab yang terbuka. Akan tetapi saudara-saudara yang kukasihi, jangan lupakan kenyataan yang satu ini bahwa bagi Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya, seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya dia sabar terhadap kamu karena dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan. Kedua ayat ini berbicara tentang sebuah dimensi waktu bagi seseorang dalam komitmennya kepada Tuhan. Di Mazmur 119, si pemazmur ini seolah mengatakan, aku sesegera mungkin, tidak menunda-nunda lagi, tidak berlambat-lambat lagi, dan tidak mau terlambat untuk berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Kita tahu Mazmur 119 yang berbicara tentang Taurat Tuhan, tentang firman Tuhan, dan ungkapan ini menunjukkan sebuah komitmen iman dari seseorang terhadap perintah Tuhan. Untuk secara segera, tidak berlambat-lambat dan tidak terlambat untuk memegang perintah Tuhan. Namun di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8-9 tadi dibacakan, kali ini ada sebuah hal yang menegaskan kepada kita tentang perkara keterlambatan itu.
Yaitu di mata Tuhan dikatakan 1 hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti 1 hari. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa kalau kita mengukur segala sesuatunya dari dimensi waktu, maka Tuhan melihatnya dari dimensi kekekalan. Yang berarti bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena Dia dari kekal sampai kekal terus berkarya agar orang-orang di setiap lapisan usianya sesuai dengan panggilan dan waktu Tuhan yang terbaik, mereka dapat mengerjakan apapun yang Tuhan ingin mereka kerjakan. Karenanya sebenarnya tidak ada kata terlambat bagi orang yang berhikmat. Tidak ada kata berlambat untuk bertobat, berbuat, dan bergiat. Berlambat untuk bertobat seringkali kita tunda-tunda untuk bertobat padahal Tuhan sudah bukakan pintu pertobatan itu. Atau kita terlambat atau berlambat-lambat dalam berbuat. Nanti saja, kita tunda begitu rupa. Atau kita terlambat atau berlambat di dalam bergiat. Kita menjadi mati semangat dan tidak berjuang lagi, tidak giat lagi karena merasa sudah bagian saya sudah selesai, usia saya sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan sebuah karya layanan bagi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan usia kita. Karena kalau Tuhan mau pakai di usia apapun juga Tuhan bisa pakai tanpa ada yang bisa mencegah dan melarangnya. Kalau Tuhan mau dia bertobat di usia yang lanjut, kenapa tidak? Atau dia berbuat menjadi seorang yang melayani dengan lebih baik lagi justru di usia yang sudah sangat senior, mengapa tidak? Begitu juga untuk makin bergiat lagi, malah di usia yang orang tidak duga-duga dia masih begitu bergiat. Itu semua hanya karena Tuhan yang berkarya. Dialah empunya waktu, Dia pencipta waktu, bahkan Dia melampaui waktu hidup manusia. Bagi orang yang berhikmat, tidak ada kata terlambat atau berlambat untuk bertobat, berbuat, dan bergiat. Mengapa? Karena orang berhikmat itu selalu ada bersama dengan Tuhan. Hidupnya yang disebut takut akan Tuhan itu berarti beriringan berjalan bersama dengan Tuhan. Dekat, ada hubungan yang karib, erat, ada hubungan yang begitu dekat sekali, bisa bicara apa saja dalam doa, dengar suaranya lewat firman, dan lekat berarti tidak pernah bisa lepas daripadanya. Ini yang menyebabkan seorang yang berhikmat itu tidak ada kata terlambat atau berlambat-lambat untuk bertobat, berbuat, dan bergiat. Karena hikmat Tuhan memimpinnya. Dan karena Tuhan memimpinnya juga, maka dia mampu untuk terus berjuang tanpa kenal waktu, tanpa kenal usia. Di kapanpun juga saat Tuhan panggil, dia siap dan dia bertindak seturut dengan maunya Tuhan. Karena itu hari ini, mari kita yang masih diberi kesempatan, belum terlambat. Mungkin lewat sakit Tuhan masih mau pakai kita. Mungkin lewat derita dan kejatuhan Tuhan masih mau pakai dan bisa pakai kita. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Dan jangan berlambat-lambat mengikuti Dia. Karena Dia selalu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terhambat menolong kita. Mari hidup terus bersama dengannya, masuk di dalam rencana Tuhan dalam waktunya yang terbaik, dan jangan batasi Tuhan dengan usia hidup kita. Karena kapanpun Tuhan mau pakai, Dia bisa pakai dari anak yang terkecil sampai orang yang sudah lanjut usia. Tuhan selalu berkarya luar biasa. Mari semangat lagi dalam syiarah hidup ini, jalani bersama dengan Tuhan yang memandu hidup kita senantiasa. Amin.